Salam saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam channel Pelayanan Yefta Stefanogat. Dan kali ini sungguh luar biasa, saudara diberikan satu kesempatan untuk senantiasa membaca, merenungkan, dan bahkan melakukan firman Tuhan sebatas kemampuan saudara. Dan tuntutannya memang kita harus dari hari lepas hari harus semakin baik, bukan semakin menurun ya. Karena kalau minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai Kristen yang dewasa. Kristen dewasa adalah Kristen yang mau peduli dengan orang lain, mau peduli dengan lingkungan, tidak acuh, tidak cuek dengan dirinya, bahkan untuk orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kembali kita akan meningkat pada satu kehidupan yang semakin hari semakin harus makin baik. Kristen dewasa juga Kristen sudah mengalami berbagai macam ujian. Untuk proses itu, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita juga mengalahkan ego kita, bagaimana kita juga mengalahkan keinginan kita yang menggebu-gebu, yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Kehidupan daging memang enak, bebas, seolah-olah tidak ada hambatan apapun. Tapi ingat saudara-saudara, sesuatu yang tidak bermuara kepada Tuhan, maka ujung-ujungnya adalah kesengsaraan. Mungkin saudara juga ingat kisah tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, akhirnya sampai kepada kita, sampai pada penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ketidakmampuan kita sebagai umat Allah untuk mencapai keselamatan itu. Karena ketidakmampuan kita umat Allah untuk mencapai standar yang Tuhan berikan buat kita. Karena manipulasi dari si iblis. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan saat ini kehidupan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kita, kehidupan yang mungkin terjadi di yang kita hadapi juga seringkali kita lakukan. Maka dalam firman Tuhan memberikan contoh atau gambaran nyata bagaimana hal itu juga terjadi atas hidup kita. Kita akan baca dan kita akan renungkan dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan memohon pimpinan Roh Kudus supaya hal itu bisa terjadi dan menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37, di sana dikisahkan yang pertama adalah usaha seorang ibu berusaha mencari kesembuhan dengan keputusasaannya. Ia mencari kesembuhan untuk sang anak. Mari kita akan baca di dalam Markus pasal 7 ayat 24. Kita akan baca mulai. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakannya. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah, dari pembacaan ini yang pertama ini, kita melihat kesungguhan, kerelaan, kesetiaan dari seorang ibu. Imannya yang membangkitkan dia, imannya yang memberikan kekuatan bagi dia bahwa Yesus sanggup mengusir setan itu, bahwa Yesuslah kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan manapun. Maka dia sampai digambarkan, biarlah anak-anak itu makan dulu, biar nanti dari remah-remah itu, anjing-anjing itu makan dari remah-remah yang anak-anak itu makan. Perempuan itu berkata, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Setia. Satu contoh kesetiaan.
hanya belas kasihan juga. Dia merasakan ibu ini, oleh karena belas kasihan Tuhan, pasti anak saya terbebas dari roh jahat itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kisah yang pertama ini, kita mungkin gampang memposisikan diri kita. Masuk dalam cerita itu, memposisikan dirinya sebagai seorang ibu yang dengan imannya teguh, percaya bahwa hanya satu kekuatan yang mampu mengusir roh jahat itu. Tetapi dia dengan sikap yang ditunjukkan, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan dia percaya oleh karena belas kasihan itulah anaknya bisa sembuh. Oleh karena belas kasihan Tuhanlah anaknya bisa sembuh. Kita bisa memposisikan kita mungkin sebagai ibu kita. Seringkali kita berjuang untuk orang lain. Kita memposisikan diri sebagai ibu. Sebagai ibu dari anak yang kerasukan setan ini. Seringkali mungkin kita sering mendengar teman kita hidup tanpa arah. Hidup seolah-olah tidak ada tujuan. Pernahkah kita memposisikan diri sebagai ibu? Seperti dalam kisah yang diceritakan ini. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Supaya saudaranya, mungkin anaknya, atau temannya terbebas dari kungkungan iblis yang menipu dirinya. Memposisikan diri sebagai orang yang peduli, sebagai orang yang care terhadap orang lain. Masih lanjutan dengan seri khotbah yang kemarin, bahwa orang yang Kristen yang dewasa juga adalah Kristen yang peduli dengan lingkungannya, tidak asik sendiri. Kita bisa bayangkan posisi seorang ibu yang anaknya dalam keadaan sakit, dalam keadaan kerasukan setan. Tentu dengan keputusasaan dia sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak kunjung sembuh. Tetapi manakala dia mendengar kata Yesus anak Daud, mungkin hatinya tergetar. Dia terdorong oleh kuasa Tuhan. Dia terdorong karena apa? Dia percaya bahwa Yesus, Mesias anak Daudlah yang mampu berkuasa menyembuhkan anaknya. Betul saudara-saudara, dia datang. Karena begitu banyak mujizat sudah terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka terdengar oleh seorang ibu. Dengan imannya, dia harus sampai kepada sang pribadi ini. Dengan imannya, dia harus sampai kepada pribadi yang penyembuh ini. Maka sampailah ia. Sampai di situ pun, dia harus merendahkan diri. Sampai digambarkan dia hanya menerima remah-remah. Artinya dia hanya mengandalkan belas kasihan saja. Dia tidak jemu-jemu. Contoh kalau kita saat ini mungkin ya, saudara mungkin memohon sesuatu, meminta sesuatu. Sekali berdoa, sudah besoknya tidak lagi dan sebagainya, tidak continue. Berdoaan bisa saja saudara sambil duduk di ruang tamu atau dimanapun sudah berdoa, ya Tuhan. Terus continue memohon sesuatu yang Tuhan izinkan, yang tidak mampu kita lakukan, tapi Tuhan mampu lakukan. Itu dengan apa? Dengan doa. Itulah cara komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, seorang ibu ini berdoa. Kalau kita terjemahkan sekarang ini, posisinya dia berdoa. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Ini kalau kita perhatikan kisah tentang perempuan yang anaknya kerasukan setan. Tetapi yang akan kita bahas selanjutnya, di situ juga dikatakan, ayatnya yang ke 31. Nah, kalau kisah yang pertama tadi, kita gampang memposisikan diri kita, mungkin sebagai ibunya, dengan susah payahnya, dengan kegigihannya, dan sebagainya. Tetapi yang akan kita bahas adalah sekarang,
mengenai Yesus menyembuhkan seorang tuli. Nah, dalam ayat yang ke-31, kita akan baca, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian kembalilah menghadap ke langit. Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Terbukalah. Dalam kisah yang selanjutnya ini, kita mungkin agak susah masuk ke posisi cerita ini. Sementara yang dikisahkan adalah seorang yang bisu dan tuli. Jadi, bagaimana kita masuk dalam cerita ini? Sementara yang dikisahkan di sini adalah orang yang bisu dan tuli. Nah, soalnya kenyataannya hidup kita sekarang ini kebanyakan adalah yang tidak bisu dan tuli. Maka kita perlu merenungkan itu semua. Dalam kisah ini ada sesuatu rahasia yang lebih besar dari hanya sekedar bisu dan tuli. Dan ini juga berlaku pula untuk kehidupan Kristen sekarang secara rohani. Ada berapa banyak orang yang mengalami bisu dan tuli secara rohani. Secara badani sehat, tidak kekurangan apapun. Tetapi seringkali secara rohani, kita banyak masuk posisinya seperti orang yang di dalam kisah ini. Bisu dan tuli. Nah, saudara-saudaraku yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam cerita ini, lalu posisi kita itu di mana? Sebagai bisu tuli secara kenyataankah atau bisu tuli secara rohani? Nah, di posisi ini, di cerita ini, kita akan memposisikan diri sebagai temankah atau siapakah di situ? Kalau dalam kisah sebelumnya, kita mungkin bisa memposisikan sebagai teman atau ibu. Untuk kesembuhan yang lain, untuk kesembuhan orang lain. Lalu, bagaimana dengan posisi kita sekarang di dalam kisah ini, dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37? Apakah kita justru sebagai orang yang bisu dan tuli tadi? Atau kita sebagai teman dari seorang bisu tuli tadi yang berusaha memohon belas kasihan Tuhan untuk saudara kita, untuk teman kita yang mengalami bisu dan tuli? Nah, saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah ini mewakili sesuatu yang lebih besar dari sekedar kurangnya pendengaran secara fisik. Lebih besar lagi, ini adalah mengenai pendengaran rohani dan juga pendengaran hati yang terkadang kita semua perjuangkan. Kita seringkali memperjuangkan pendengaran hati, pendengaran rohani kita. Yang seringkali kita perjuangkan, kita kurang peka dengan hal-hal rohani yang Tuhan izinkan buat kita. Makanya saudara-saudara, seringkali kita hidup menurut kemauan kita sendiri tanpa peka. Rohani kita menjadi tumpul, rohani kita menjadi kurang peka terhadap hal-hal yang Tuhan ajarkan buat kita. Karena apa? Karena kita mengalami satu hidup yang sangat bising di tengah-tengah masyarakat hidup yang global ini. Teknologi semakin canggih. Seringkali bukan kita sering mendengar firman Tuhan, tapi mendengarkan gosip medsos.
mendengarkan berita-berita yang mungkin diciptakan untuk hoax dan sebagainya, maka pusing kita, bising telinga kita, bising hati kita. Hingga akhirnya rohani kita seringkali menjadi tuli, menjadi bisu. Karena kita terlalu sibuk, banyak sumpalan, banyak sumbatan di dalam rohani kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan sebagainya. Oleh sebab itu, manakala kita menyadari bahwa kita juga sekarang mengalami bisu dan tuli secara rohani, maka kita harus menyadari supaya kita bisa sembuh dari semuanya itu. Maka yang pertama, supaya kita jangan mengeraskan hati. Sesuatu yang keras menyumbat, hingga akhirnya menghambat pendengaran kita akan kuasa Roh Kudus yang berbicara melalui hati kita, melalui hidup kita, melalui sekeliling kita. Jangan mengeraskan hati, itu yang pertama. Jangan mengeraskan hati, maka ada satu contoh dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 95, di mana bangsa Israel mengeraskan hatinya bersungut-sungut. Kenapa engkau membawa aku ke tempat ini, yang tandus, yang tidak berair? Apakah engkau akan bunuh aku? Itu kisah terjadi di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1-7. Di mana bangsa Israel bersungut-sungut di Meriba. Bersungut-sungut. Padahal sudah banyak mujizat yang terjadi di depan mata, tapi bangsa Israel tetap mengeraskan hatinya. Demikian juga Fir'aun mengeraskan hatinya. Dia tidak mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dia tidak mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan dalam hidupnya. Tapi dia cenderung hanya untuk memakainya untuk kepentingan pribadinya saja. Mujizat satu terjadi, sudah selesai. Tapi masih belum percaya lagi sampai selanjutnya dan selanjutnya. Ini contoh yang menguraskan hati. Coba kita akan baca dalam Ibrani pasal 3. Ayatnya yang ke-7 mulai. Saya akan bacakan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Surat Ibrani mengingatkan kita bahwa nenek moyang kita sudah mencobai Tuhan, sudah mengeraskan hatinya, mujizat begitu banyak dicelikan depan matanya, tapi dia tetap mengeraskan hatinya. Jangan sampai itu terulang lagi dalam hidup saudara. Kejadian apa yang sudah saudara lihat dalam kehidupan sehari-hari yang di luar kemampuan saudara-saudara bisa lepas? Pertolongan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara yang tanpa secara akal manusia mustahil saudara bisa selamat, tapi karena kemurahan Tuhan saudara masih selamat hari ini? Coba saudara bayangkan. Saudara ingat-ingat kembali apa yang sudah Tuhan perbuat untuk hidupmu. Mujizat apa yang sudah Tuhan perbuat untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu, untuk bisnismu. Sehingga sekarang dengan enaknya kau melupakan Tuhan, melupakan janji-janji kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan seperti nenek moyang kita. Mereka bersungut-sungut walau banyak mujizat terjadi, dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi dia terlalu bersungut-sungut, menghujat Tuhan. Saudara renungkan,
Perbuatan ajaib apa yang sudah Tuhan perbuat dan saudara lupakan saat ini? Pantaskah kita melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita? Permasalahan apa yang sudah Tuhan tolong buat hidup saudara? Sehingga saudara lepas dari semua itu. Manakala saudara mengingat itu semua, saudara tidak akan henti-hentinya memuliakan nama Tuhan. Saudara tidak akan henti-hentinya memuji, membesarkan nama Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa yang berlaku atas hidup saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur juga mengingatkan kepada kita dalam Mazmur pasal 95. Janganlah engkau seperti nenek moyangmu bersungut-sungut. Mungkin kita dilahirkan dari keluarga yang tidak bersyukur. Tapi karena anugerah Tuhan, kita sekarang dijadikan orang yang bersyukur. Karena mengenal kebaikan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, dan mengenal kasih karunia Tuhan. Saudara yang harusnya binasa karena dosa-dosa. Tapi karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, saudara boleh menjadi anak Tuhan. Saudara menjadi anak-anak umat pilihan Tuhan. Yang bisa merasakan hidup, bisa mengasihi, dan juga memberkati orang lain. Nah, saudaraku, manakala saudara mengalami hal semacam itu, maka saudara harus introspeksi diri. Mungkin saudara saat ini mengalami sulit untuk mendengar Injil. Apalagi sekarang banyak literasi, banyak juga pemahaman-pemahaman dari satu dengan yang lain. Manakala kita tidak memiliki Roh Kudus, memiliki roh pengetahuan dari Allah Bapa di sorga, maka saudara akan gampang diombang-ambingkan. Hingga pada akhirnya saudara menjadi orang yang tidak percaya lagi karena bingung dengan satu dengan yang lain dan sulit mendengar Injil yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku kasih, mari kita akan baca Matius pasal 13 ayat 15. Matius pasal 13 ayat 15. Matius pasal 13 ayat 15 dikatakan begini. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Nah, saudara-saudara, seringkali kita kesulitan mendengar Injil. Seringkali kita kesulitan mendengar kebenaran Injil di telinga kita, di hati kita. Karena apa? Karena banyak berita-berita di medsos, banyak berita-berita berseliweran di telinga kita. Karena saking bisingnya hidup kita. Yang satu gosip, yang satu kebenaran, yang satu gosip, yang satu kebenaran, terus jadi akhirnya timbul mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar. Bertanya-tanya terus, bertanya-tanya terus. Oleh sebab itu, di dalam Matius tadi, ayat 13-15 bahwa kurangnya pendengaran kita akan Injil karena dosa kita. Yang menghalangi semua itu kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan dari renungan ini, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dari kisah ini, kita bisa memposisikan diri sebagai teman dari si sakitkah? Atau justru kita si sakit itu? Baik yang kerasukan setan maupun yang bisu dan tuli. Di mana posisi kita? Apakah kita sebagai teman yang juga berusaha mencari kesembuhan bagi teman kita? Atau justru kita yang merasa sakit itu? Bisu rohani dan juga tuli rohani. Karena kita hidup dengan kesibukan kita yang luar biasa. Maka Markus 7 ayat 31 mulai.
Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke daerah Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap yang mohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya ke atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata. Hanya kekuatan Tuhanlah. Dia berkata Ephata yang artinya terbukalah. Ephata itu dari bahasa Aram. Ephata, terbukalah. Terbukalah selubung-selubung. Gangguan di mulutmu, gangguan di telingamu. Terlepas, terbukalah. Manakala kata muncul itu, terbukalah Ephata. Maka sembuhlah orang itu. Dengan perbuatan tangannya, mengerjakan lidahnya, dengan tangan kasihnya, mengerjakan telinganya. Perbuatan tangan Tuhan meninggalkan jejak di lidahnya maupun di telinganya. Mungkin saudara yang merasa atau dalam posisi sebagai bisu rohani, maka ada perbuatan tangan di lidah saudara. Mengubah semuanya itu menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dengan mulut saudara. Saudara mungkin yang tadinya dengan kata-kata kasar dan sebagainya, karena jejak perbuatan tangan Tuhan di lidahnya, lepaslah Ephata, terbukalah. Lalu mungkin kita seringkali gampang mendengar, sering saudara juga tidak menyaring dulu, lalu saudara tersulut emosi, lalu meledak-ledak. Karena saudara tidak memfilter pendengaran yang saudara dengar. Maka perbuatan tangan kasih Tuhan dalam telinga saudara membukakan, terbukalah. Saudara jadi mengenal ada jejak perbuatan Tuhan di telinga saudara. Terbukalah, Ephata. Jadi mungkin saudara yang posisinya diceritain adalah sebagai temannya, saudara juga mengalami kelepasan. Ada sukacita karena saudara berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tapi kita mungkin posisi seperti orang yang gangguan bisu dan tuli ini. Tapi karena perbuatan tangan di lidah, perbuatan tangan di telinga, ada jejak. Orang akan melihat. Begitu sudah terbuka Ephata, ada perubahan yang signifikan dari seorang yang bisu dan tuli tadi. Dia bisa berkata-kata. Dia bisa bersaksi untuk orang lain bahwa ada perbuatan tangan di mulutnya dan di telinganya. Saudara juga bisa bersaksi. Jejak perbuatan Tuhan, di manakah posisi saudara yang sudah dikerjakan oleh Tuhan dan saudara saksikan? Mungkin di bisnis saudara, ada jejak tangan Tuhan di situ. Saudara saksikan buat orang lain bahwa hanya Tuhanlah penolongmu. Mungkin saudara mengalami masalah dalam hidup, maka ada jejak Tuhan di situ. Ada jejak perbuatan tangan Tuhan di situ. Maka saudara juga saksikan untuk kehidupan orang lain. Sehingga saudara terbangun imannya, orang lain merasakan berkatnya, dan terpujilah Tuhan. Kerajaan sorga diberitakan. Dan banyak orang mendengar firman Tuhan, semakin hari semakin kuat. Bukan semakin apatis, bukan semakin membosankan, tapi semakin hari semakin bergairah. Karena apa? Ada perbuatan tangan di mulut saudara, ada perbuatan tangan di telinga saudara. Mari kita akan lihat momen-momen Ephata yang tercatat dalam Alkitab. Saya akan berikan beberapa contoh saja. Saudara mungkin dan familiar dengan yang satu ini, Rasul Paulus. Saudara bisa perhatikan. Rasul Paulus sebelumnya adalah Saulus. Sebelum dia bertobat, sebelum dia mengalami momen Ephata, perjumpaan terbuka oleh Tuhan, maka ia adalah seorang Farisi yang penuh dengan, bisa disebut dia adalah seorang pemarah.
Ia seringkali melontarkan ancaman dan membunuh terhadap orang-orang Kristen mula-mula. Bayangkan, Saulus saat mengalami momen Efata, dia diubahkan sedemikian rupa. Ada perbuatan, ada jejak Tuhan dalam hidup Paulus ini. Yang tadinya pemarah, orang Farisi yang menganggap orang lain salah, diubahkan ada jejak perbuatan tangan kepada Saulus. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul dan sebagainya mengenai kisah pertobatan Paulus. Betapa ia dulunya kejam, pemarah, sering melontarkan ancaman kepada orang-orang jemaat mula-mula untuk beribadah. Tapi manakala momen Efata itu terjadi terhadap Paulus, diubahkan. Baik jejak tangan Tuhan meninggalkan jejaknya di Paulus dalam tindakan, dalam ucapan, dalam pendengaran. Dulu mungkin begitu mengenal orang Kristen dia langsung panas dan dia akan cari. Dulu mungkin dia kalau melihat orang mau ke gereja, dia melontarkan umpatan dan sebagainya. Tapi jejak tangan Tuhan melalui Efata terbukalah. Maka terbukalah sumbatan-sumbatan dalam hati Paulus, dalam pikiran Paulus, dalam telinga Paulus, dalam mulut Paulus. Yang tadinya hanya menghujat, menjadi memuliakan Tuhan. Itulah momen Efata, yang artinya terbukalah. Saudara mungkin juga ingin mengalami momen-momen Efata dalam hidup saudara, dalam karir saudara, dalam pelayanan saudara. Maka yang harus saudara ketahui dan saudara harus ikuti adalah jangan mengeraskan hati. Itu kuncinya. Jangan mengeraskan hati. Maka saudara akan diubahkan sedemikian rupa. Ada jejak perbuatan tangan Tuhan dalam mulut saudara, telinga saudara, dan semua tindakan saudara. Amin, puji Tuhan, saudara. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Saya ini orang yang sudah berdosa sekali. Saya sudah layak masuk ke gereja dan sebagainya. Ukuran layak atau tidak layak bukan manusia yang menentukan. Tapi kesungguhan hatimu bertobat dan mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh dan mau mengikuti proses yang Tuhan berikan, maka saudara layak dan memohon dan saudara layak menerima belas kasihan Tuhan. Saya dan saudara mungkin darinya bukan orang yang kategori baik. Justru mungkin saya dan saudara atau saya orang yang sangat tidak masuk akal, tidak masuk ke kategori orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, memohon dan bertobat, minta ampun pada Tuhan, maka semuanya dilayakkan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan cara kita selalu berbuat baik, selalu merubah hidup kita, cara pandang kita, cara pendengaran kita, cara kita berucap dari mengutuk menjadi ucapan syukur. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, momen Efata yang terjadi pada orang bisu dan tuli hendaklah juga terjadi buat saudara dan saya. Momen Efata itu terbuka untuk siapa saja yang mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Supaya apa? Supaya firman Tuhan masuk dalam hidup saudara, mengubah hidup saudara, dan jejak perbuatan Tuhan ada dalam hidup saudara. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka coba kita akan baca kembali. Kita akan baca kembali di dalam Markus tadi, Markus pasal yang ke-7 ayat 34. Markus pasal 7 ayat 34 kita baca kembali. Dikatakan begini. 34. Oke, saya akan bacakan.
Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Lalu ayat sebelumnya, ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari antara orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ada jejak perbuatan tangan Tuhan di telinganya. Ada jejak perbuatan tangan Tuhan di lidah orang itu. Sehingga orang itu mengalami ephata. Ada perbuatan Tuhan yang berlaku atas orang itu. Perbuatan tangan Tuhan mengubah hidup yang tadinya bisu, kalau hidup kita sekarang yang tadinya bisu dan tuli rohani, menjadi ephata, menjadi terbukalah. Maka saudara dapat melihat kebaikan Tuhan melebihi kebaikan apapun. Manakala saudara belum mengalami ephata, saudara mungkin tertutup dengan mengucap syukur. Saudara anggap semuanya tidak berarti buat saudara. Tetapi setelah saudara mengalami momen-momen ephata dalam hidup saudara karena perbuatan tangan Tuhan, maka saudara dapat merasakan betapa luar biasanya Tuhan atas hidup kita. Milikilah momen ephata dalam hidup saudara, supaya saudara dapat merasakan hidup di dalam Tuhan luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini, maka saudara bisa memposisikan saudara, bisa mengintrospeksi, mengkoreksi diri saudara. Posisi saudara itu sebagai teman dari orang si sakit inikah, ibu dari si sakit inikah, atau justru kita adalah posisinya sebagai orang yang sakit itu. Oleh sebab itu kita harus merendahkan diri, membiarkan tangan Tuhan bekerja atas hidup kita. Milikilah momen ephata itu dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus menerima momen ephata dari Tuhan yang luar biasa. Ada perbuatan tangan di situ, sehingga terbukalah mata rohani Rasul Paulus. Terbukalah hati Rasul Paulus. Yang tadinya membenci, menjadi mengasihi. Yang tadinya mengumpat, dia juga melepaskan kasih kepada orang-orang lain. Ini kan sungguh luar biasa. Manakala momen ephata itu ada dan kita terima dalam hidup kita masing-masing. Ephata buat hidup saudara, ephata buat bisnis saudara, ephata buat rumah tangga saudara, ephata buat pendidikan anak-anak saudara, ephata semuanya. Tuhan dengan penuh kasih meninggalkan jejak perbuatan tangannya di lidah, di telinga. Bagi saudara mungkin yang tidak mengalami, tidak memahami tentang bisu dan tuli, mungkin saudara akan bingung. Para saudara-saudara, saya dulu pernah tinggal di pastori dan sebelahnya itu adalah sekolah khusus bisu dan tuli. Saya dapat menyadari betapa perlu penanganan ekstra untuk mengajari mereka kata demi kata, huruf demi huruf. Penuh orang-orang yang penuh dengan dedikasi tinggi mengajari mereka. Sehingga mereka dapat memahami artikulasi mulut mimik kita. Sehingga mereka dapat mengenal kata, mereka mengenal huruf dan sebagainya. Demikian apalagi Tuhan Yesus Kristus. Dia akan penuh sabar mengajari saudara kata demi kata, kebaikan demi kebaikan, perbuatan demi perbuatan, huruf demi huruf hidup ini.
dengan penuh kasih. Oleh sebab itu, serahkanlah dirimu, rendahkanlah dirimu, dan jadikanlah momen efata terjadi atas hidupmu, dan saudara akan menerima berkat yang luar biasa dan damai sejahtera bagi saudara semuanya. Terima kasih saudara-saudara, kiranya momen efata ini terjadi atas hidup kita, sehingga saudara mampu berdiri tegak di tengah-tengah kebisingan dunia ini, tapi mampu membedakan itu suara Tuhan atau suara setan. Puji Tuhan saudara, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita, dan firman Tuhan yang disampaikan dengan secara sederhana mampu berbicara lebih jauh melalui Roh Kudus dalam hidup saudara. Intinya adalah manfaatkan momen efata ini untuk kehidupan saudara, bisnis saudara, dan semuanya. Salam persekutuan tubuh Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.